Tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara dari SMK Negeri 11 Semarang. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Semarang dan Radas Wibawa SSTMT sebagai pembuka dari acara debat pemilas pada hari ini. Kepada Bapak Wibawa SSTMT kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, pengurus OSIS dan panitia debat yang juga saya hormati, pakar siswa dan staf acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS angkatan 34. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku, 5 tahun terakhir kita dilihatkan tentang perubahan-perubahan, pergeseran dari mulai kabinet tampil anak-anak muda, khususnya menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nadiem itu masih sangat muda. Orang dengan basic dari wirausaha, dia adalah founder dari Gojek. Sesuatu dunia yang sangat berbeda dengan yang ditekuni sekarang. Jadi Menteri Pendidikan itu satu. Yang kedua, hari-hari ini kita kalau melihat berita di televisi, perhatikan sebentar aja. Perdebatan panjang, liku-liku di balik layar tentang namanya calon wakil presiden. Kita tidak harus ikut politik praktis, tapi belajar apa sebenarnya di balik layar, sehingga muncul anak muda yang kemarin baru dideklarasikan. Umurnya belum 40 tahun, baru 36. Terlepas bahwa dia adalah anaknya presiden, tetapi ini seharusnya menjadi dorongan kamu, motivasi bagi dirimu. Mumpung masih muda, belajarlah, pahamilah apa itu politik, tata negara dan seterusnya. Hari ini matur nuwun Pak Pakasis OSIS, ya, hari ini kita belajar bagaimana kita berdemokrasi. Visi dan misi itu menjadi utama. Hoax itu hindari, kebencian hindari. Lihatlah nanti teman-temanmu bersama kalian belajar bagaimana menuangkan ide, bagaimana nanti teman-temanmu yang di atas mimbar meyakinkan dirimu untuk memilih akan visi dan misinya untuk sekolah kita tercinta. Untuk itu saya pesan, ikutilah acara ini, simaklah, ya, renungkan. Pada saat nanti kalian harus memilih, pilihlah sesuai dengan visi misi yang kalian yakini itu membawa kebaikan untuk sekolah kita bersama. Untuk itu, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS angkatan 34 SMK Negeri 11 Semarang, SMT Grafika, secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan sesi pemotretan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, kami Paslon 1 diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Aulia Lesmana Putri. Di sini saya sebagai kandidat 1 calon ketua OSIS 2024-2025. Dan ini adalah partner saya. Nama saya Vivian Zeni Pramesti, saya dari kelas 10 DKV 7 sebagai wakil ketua OSIS pendamping dari Hana Aulia. Baik, visi kami adalah mewujudkan OSIS sebagai wadah aspirasi dan potensi siswa yang mengimplementasikan akhlak mulia, berprestasi, serta berbudaya. Lalu untuk misi kami, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah merangkul siswa-siswi untuk berperan aktif dalam kegiatan yang menjunjung tinggi nilai solidaritas. Yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai jembatan komunikasi antara guru dan siswa ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah meningkatkan akhlak dan karakter siswa melalui 3 kata AJ: tolong, maaf, dan terima kasih. Dan 3S, senyum, sapa, dan salam sebagai budaya SMK Negeri 11 Semarang. Lalu yang kelima adalah meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sesama. Yang keenam adalah mengoptimalkan fungsi daya ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan diri siswa. Dan yang terakhir adalah mendukung potensi serta bakat minat siswa sebagai cikal bakal prestasi. Baiklah, kami sampaikan visi dan misi dari kami. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur budaya motor, pilih nomor 1. Nomor 1 mabar, nomor 1 FPP, nomor 1 kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kandidat nomor 2, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS angkatan 34. Nama saya juga Fatan Jose dari kelas 10 DKV 7 sebagai calon ketua OSIS angkatan 34 nomor urut 2. Dan perkenalkan, nama saya Nuria Siti Habibah dari 10 DKV 1 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor 2. Kami sudah mempersiapkan beberapa visi dan misi. Visi kami yaitu untuk menjadikan OSIS sebagai teladan dalam mewujudkan siswa-siswi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 4 misi utama. Yang pertama, mengembangkan kinerja OSIS supaya lebih baik dan dapat dipercaya seluruh warga sekolah. Dan yang kedua, memberi pengaruh-pengaruh positif kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 11 Semarang untuk dapat menjadi contoh bagi siswa dan siswi SMK Negeri 11 Semarang. Dan yang ketiga, kami akan mengadakan beragam program kerja yang akan meningkatkan minat bakat potensi siswa-siswi SMK Negeri 11 Semarang. Dan yang terakhir, kami akan mewujudkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 11 Semarang yang berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangan lupa pilih nomor 2 karena paslon 2 jadi 2-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kandidat 3. Saya Adri Syaruswara dari 10 PPLG 4 sebagai calon ketua OSIS 2024-2025. Dan ini partner saya yaitu saya Margaret Gelesa Angel dari kelas 10 animasi 1 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2023. Kita memiliki visi yaitu mewujudkan sekolah yang disiplin dan berprestasi dengan menerapkan
nilai-nilai Pancasila. Dari visi tersebut, kita juga memiliki misi yang untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu memajukan sekolah SMK Negeri 11 Semarang lebih berprestasi dalam segala bidang dan menjadikan tempat berkarya dan menuangkan potensi-potensi masing-masing siswa. Dan yang kedua yaitu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, nomor 3, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita saat di sekolah maupun di luar sekolah. Yang nomor 4, mengadakan event-event yang dapat menarik minat para siswa untuk selalu berkarya. Yang nomor 5, meningkatkan kepekaan siswa-siswi untuk selalu sadar terhadap kebersihan di lingkungan sekolah, terutama peka terhadap lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa pilih nomor 3. Nomor 3, Partai Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12. Kami masih satu ruangan untuk stay agar sesi pemotretan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dengan
Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Anak-anakku semua, apa pada saat tadi kalian menyampaikan visi misi itu luar biasa? Ada pekaliman, ada bagaimana membangun nama besar SMK 11. Pertanyaan saya yang pertama, silakan nanti yang bisa langsung tunjuk jari. Ya, tanda tegue. Yang pertama, ada, ini juga kaitannya dengan visi misimu tadi. Ada 3 dosa besar yang dilarang dilakukan di sekolah. Tunjuk jari. Sebutkan. Ada 3 dosa besar yang dilarang dilakukan di sekolah. Apa saja itu? Tunjuk jari. Baik, kelompok 3, silakan. Ya, perkenalan. Perkenalkan, saya Ateli Karismara. Saya dari Kaliga 3, saya dari kelas 10 PPLG 4. Boleh berdiri. Oke, untuk 3 besar yang setahu saya yaitu yang pertama ada berkata kasar ataupun menyebutkan nama-nama binatang yang biasanya disebutkan saya dengar, dan mungkin memegang ataupun tidak sengaja memegang dada perempuan atau gimana gitu Pak, yang pernah saya lihat mungkin. Terus sedikit tambahan dari saya, yaitu salah satunya membolos saat jam pelajaran, karena ya itu menjadi suatu kesalahan yang sangat besar, karena tanggung jawab kita sebagai pelajar ya belajar, kenapa kita harus membolos saat jam pelajaran. Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon yang ketiga. Barangkali calon yang pertama dan kedua, ada yang mau memberi penjelasan? Silakan. Bagaimana pasang lainnya? Baik, ini untuk kita pahami bersama 3 dosa besar yang tidak boleh dilakukan di sekolah kita. Yang pertama, bullying. Yang kedua, kekerasan seksual. Yang ketiga, intoleransi. Bullying sudah pasti kalian nanti akan berhadapan dengan aparat hukum. Hati-hati. Kedua, kekerasan seksual. Mari kita sama-sama menjaga agar sekolah kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, intoleransi. Perhatikan dulu sebentar.
Setiap hari Jumat setidaknya ada 3 kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama di sekolah kita, walaupun tempatnya berbeda. Yang Muslim di musola, di masjid, yang Nasrani di suatu tempat gedung K, ya, kemudian yang Buddha di gedung K juga. Ini wujud dari intoleransi, toleransi di antara umat beragama yang ada di sekolah kita. Pertanyaan kedua, tadi paduan suara ada berapa kelompok lagi? 5, baru 4. Siapa pencipta dari Mars tersebut? Bagaimana nih paslon? Siapa pencipta dari Mars SMK Negeri 11 Semarang? Jawab pertanyaan dari Bapak Lulu. Siapa pencipta Mars SMK Negeri 11 Semarang? Bisa nyanyi kok. Siapa? Tidak ada, lepas. Jawabannya dibuka di internet. Ciptaan Femaun Soft. Terima kasih ya. Selamat untuk mengikuti perdebatan selanjutnya. Saya serahkan kepada juri dan juga pembawa acara. Semangat, ingat nama besar SMK Negeri 11 Semarang. Tepuk tangan untuk 3 calon kandidat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, kami akan membacakan tata tertib untuk debat sebagai berikut. Yang pertama, setiap satu panelis mengangkat satu materi dengan tema yang berbeda. Yang kedua, setiap satu panelis dipersilakan untuk memberikan pertanyaan untuk masing-masing kandidat. Yang ketiga, setiap panelis memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing paslon secara bergantian. Yang kelima, tuntutan acara ini akan berlaku bagi semua kandidat. Untuk yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Guntur Darmawan, MPD, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan untuk kandidat. Terima kasih. Baik, untuk para kandidat calon ketua dan wakil ketua, ada satu pertanyaan. Nanti siapa duluan yang mau jawab? Ketika sudah dijawab, terus nanti bisa bergantian keduanya untuk menyanggah boleh atas jawaban tersebut, menguatkan boleh. Paham ya? Baik. Gini, tadi pada saat visi-misi itu ada di situ pengurus kalian sebagai ketua dan wakil ketua, pengurus kalian harus segera berkumpul untuk konsolidasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Tetapi pengurus kalian saat itu sedang mengikuti pelajaran. Ada salah satu guru yang tidak mengizinkan. Apa yang kalian lakukan sebagai ketua atau wakil ketua OSIS? Siapa duluan yang mau jawab? Baik, untuk para paslon dipersilakan untuk menjawab. Ya, paslon nomor 2. Ya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Bapak Radilda dari kelas PDKP 7. Jadi apabila hal tersebut terjadi, pengurus OSIS itu tidak hanya sedikit, ada berapa puluh, 30 orang yang di angkatan saya itu yang menjadi pengurus OSIS. Jadi ya mungkin apabila satu tidak bisa, saya bisa memberi keringanan untuk tidak mengikuti rapat dan segala macam itu, dan mengikuti rapat bersama yang bisa. Kalaupun dia sangat dibutuhkan, saya akan memberi
pengertian pada gurunya, guru yang mengajar, bahwa acara yang akan kita laksanakan ini itu cukup penting. Jadi apabila dia tidak ikut, mungkin cukup berpengaruh besar. Terima kasih Bapak. Berikan aplaus untuk paslon nomor 2. Berikutnya, siapa yang akan menyanggah atau menguatkan atau berpendapat yang berbeda? Tadi ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama, tidak diikutkan dalam rapat tersebut, atau yang kedua diikutkan dengan alasan-alasan yang tadi disampaikan. Bagaimana untuk paslon nomor 1 dan nomor 3? Apakah ada sanggahan untuk pertanyaan dari paslon nomor 2? Ya, silakan paslon nomor 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mohon izin untuk menambahkan atau menguatkan argumen dari paslon 2. Jadi yang pertama, tentu kami memilih harus melakukan komunikasi di antara siswa dan guru. Jadi pada awalnya kita harus menanyakan dulu kenapa guru itu tidak memberikan izin kepada siswa, tidak memperbolehkan ikut ke dalam kegiatan OSIS tersebut. Jika lalu kita komunikasikan, lebih baiknya sebenarnya kita mencari solusi. Kalau misalnya lebih baik terpaksa gurunya memang lagi butuh siswa itu saat itu, kami bisa mencarikan pengganti, karena di anggota OSIS ini kan banyak pengurus, jadi tidak hanya orang itu. Kami bisa mencarikan pengganti untuk melakukan tugasnya itu. Karena memang di anggota OSIS angkatan kami seperti yang dikatakan juga memiliki 30 anggota, yang dimana itu tidak sedikit bagi saya. Jadi anggota ini yang tugasnya saling membackup jika misalnya ada salah satu anggota itu tidak bisa untuk mengikuti salah satu kegiatan OSIS gitu. Jadi pasti ada anggota lain yang membackup. Jadi begitu Bapak. Dan tentunya kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada guru, karena kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan guru. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, semua hal dalam organisasi itu perlu untuk dikomunikasikan terhadap guru maupun bersama anggota. Seperti masalah hal ini, kita memiliki masalah yaitu guru tidak mengizinkan siswa tersebut untuk ikut mengikuti sebuah rapat yang sangat penting di dalam organisasi ini. Seperti yang dikatakan oleh paslon 1, kita harus menanyakan dulu terlebih dahulu alasan guru tersebut tidak memberikan izin terlebih dahulu apa, dan juga kita harus menanyakan apa solusi yang harus kita perbuat atau kita lakukan. Dan juga anggota OSIS itu memiliki jadi kalau misalnya dia tidak boleh diizinkan oleh guru itu memang bisanya di bidang itu, tetapi yang lain tidak bisa mengerjakan di bidang itu, ataupun seperti contohnya kita tidak bisa membackup, itu caranya ya kita harus belajar dari yang dikerjakan sebelumnya. Baik, jadi kesimpulannya untuk dari paslon 1 sampai 3 yaitu pro tentang berkomunikasi terhadap guru terlebih dahulu. Dan apakah ketika misalnya kalian dihadapkan sebagai jadi ketua atau wakil ketua OSIS, dan apakah kalian tidak mengikuti rapat, apakah itu bisa diselesaikan dengan anggota-anggota lainnya yang notabene itu tingkat jabatannya lebih rendah daripada kalian? Dengan catatan ini bersifat urgensi, yaitu dibutuhkannya ketua atau wakil ketua OSIS yang akan memimpin rapat tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Baik, kalau isi untuk menjawab, menurut kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini sudah memiliki tanggung jawab penuh jika akan diadakannya rapat atau suatu kegiatan penting, apalagi ini kan bersifat urgent. Nah, jika di salah satu antara kami itu tidak bisa untuk memimpin rapat tersebut,
kan kita berdua, kita itu mempunyai dua, yang mana tuh kami itu memiliki dua anggota, yaitu ketua dan wakil OSIS yang bisa sama-sama membackup. Misalkan Hana itu tidak bisa, jadi bisa diwakilkan saya ataupun sebaliknya Kak. Dan memang jika dua-duanya ini tidak bisa, masih memiliki pengurus inti atau seluruh anggota OSIS ini, saya percaya dapat menjalankan tugas saya. Karena saya yakin seluruh anggota OSIS ini dapat melakukan tugas dengan baik. Tapi kami akan tetap mengusahakan untuk mengikuti rapat ajen atau kegiatan ajen. Jika memang benar-benar tidak ada solusi lain, kami akan meminta anggota lain untuk menggantikan kami. Dan tentu saja akan kami berikan bimbingan jika mereka butuh bimbingan atau pengarahan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk paslon 1 sampai nomor 3 dari Bapak Putun Darmawan. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sebelumnya tim ses paslon 1 mana? Mana tim ses? Tim sukses paslon 1, oke. Tim ses paslon 2. Tim ses paslon 3. Silakan tim ses habis ini segera untuk mengkampanyekan calonnya masing-masing supaya dipilih dan menjadi yang terpilih pemenangnya. Dari saya cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Putun Darmawan MPD. Untuk mengalihkan acara debat hari ini, yaitu ada penampilan dari tim pedot suara SMK Negeri 11 Semarang. Untuk tim pedot suara bisa segera ekspres sekarang. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim pedot suara SMK Negeri 11 Semarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga paslon 1, 2, dan 3. Pertanyaannya sangat simpel, tetapi perlu jawaban-jawaban yang bijak dari kalian selaku paslon. Begini, dengan luas area sekolah yang sekian luasnya,
pertanyaan yang pertama. Dijawab satu-satu. Berapa luas lokasi SMK Negeri 11 Semarang? Paslon 1. Ya, paslon mana ya? Sudah siap jawaban? Ya. Untuk jawabannya mungkin sekitar 3 hektar untuk luas sekolah ini. Pastinya berapa? Mohon maaf Pak, kurang tahu. Kurang tahu. Ya, paslon 2. Baik, Bapak. Kalau menurut perkiraan kami, itu kalau kan misal kita membuat suatu event acara, kita akan merangkul seluruh organisasi yang berkaitan untuk ya berpartisipasi di dalam acara tersebut. Seperti ASUS untuk menertibkan atau PMR kalau misal ada yang sakit atau gimana gitu Bapak. Terima kasih. Oke, cukup saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Sidinanto SPD MPD yang memberikan pertanyaan kepada dia. Selanjutnya ada penampilan dari Madiun Suara kelas 11 animasi 1. Untuk kelas 11 animasi 1. Jadi ketika membuat visi dan misi, visi itu apa mimpi yang kita capai. Visi itu penjabarannya dari visi tersebut dan kemudian diteruskan kepada tujuan. Ya, jadi ketika membuat visi, keinginannya apa, harapannya apa, visinya ke depan itu apa. Jadi ketika membuat visi itu melihat visinya,
berbeda. Jadi misalkan visinya di sini kan ada bagaimana inspirasi, disiplin, dimulai itu bukan sebuah lagi sendiri, gitu ya. Jadi harus nyambung dengan visinya. Ya, jadi langkah penjabaran dari visi itu apa aja, tujuannya apa. Jadi jangan beda. Ya, jadi untuk kedepannya ketika membuat visi dilihat visinya apa dulu. Mewujudkan disiplin itu yang bagaimana. Sebagaimana inspirasi itu yang beda dulu, kemudian baru membuat visinya untuk mengoperasionalkan dari visi gitu ya. Karena kelihatannya pembuatan visinya menyambung dulu kalau misalnya langkahnya masih parsial sendiri ya, jadi harus dibenahi. Oke, itu kebanyakan saja. Kemudian salah satu paslon menyampaikan disiplin tadi, ya makanya disiplin itu siapa apa tahu nggak? Menurut kalian disiplin yang ada di sekolah ini seperti apa disiplin? Apa saja disiplin yang ada di sekolah ini yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian implementasikan? Disiplin apa saja? Kemudian ada dua pertanyaan ya, jadi nanti sama ini Kak Gudel tadi bisa dikomentari oleh yang lain ketika yang menjawab pertama ya, yang lain bisa menyampaikan memberikan masukan dan sebagainya. Yang pertama tadi itu disiplin apa saja yang kalian terapkan di sekolah ini. Ini apa baik ketika disiplin itu harus ngerti disiplinnya apa baik, jangan tiba-tiba misalnya gitu disiplin yang berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ketika yang hari itu aku mesti kelas mesti aku dihukum. Ada bukan gimana supaya kalian memutuskan dan seterusnya. Yang pertama yang terapkan di sekolah ini yang disiplin sebagai organisasi sebagai apa saya nanti yang salah disiplin. Disiplin di sekolah ini yang seperti apa yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua ada peristiwa yang di ini yang saya sampaikan ya. Yang mengatakan kembali ke sekolah ya, paslon nomor 1 atau 2? Saat upacara pagi Pak, masih banyak sekali yang suka, masih banyak orang yang sering telat saat mengikuti upacara. Jam 6.15 harusnya di sekolah, tapi mereka malah 6.20 baru di sekolah Pak. Lalu ada juga contoh guru yang seringkali telat masuk kelas untuk mengajar, bahkan tidak mengajar sama sekali Pak. Untuk kedepannya, jadi untuk kedepannya, untuk menerapkan bagaimana disiplin itu, kami akan membenarkan dari yang pertama paling sederhana adalah masuk ke kelas dengan tepat waktu dari siswa maupun dari guru yang akan mengajar di kelas itu. Dan harus ditegaskan aturan kembali tanggung jawab mereka dalam disiplin waktu Pak, karena jika kita disiplin waktu kita juga harus bertanggung jawab dengan kewajiban kita sendiri. Apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab Pak? Baik, silakan untuk paslon 2. Baik, untuk mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan Pak Anwar terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana caranya kami mengimplementasikan disiplin di lingkungan sekolah? Saya, kalau boleh jujur, saya sedikit prihatin dengan sikap disiplin di sekolah ini. Masih banyak sekali yang melanggar aturan dari atribut, terus seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi, terlambat, terus nanti seperti tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu membuat saya prihatin. Ke depannya saya akan menyontohkan
sebagai ketua OSIS, atau nanti saya dinilai OSIS kok terlambat berguna, jadi saya akan mencontohkan hal positif kepada mereka. Dan untuk pertanyaan kedua, mengenai kecelakaan yang menghambat untuk kegiatan sekolah. Kalau misal terjadi seperti itu, mungkin sebisa mungkin saya akan tetap menolong terlebih dahulu, karena bagaimanapun saya masih memiliki rasa empati pada lagi saya masih bisa menolongnya. Baru saya akan kembali ke sekolah walaupun terlambat. Saya mendapatkan konsekuensi. Ya saya rasa saya pantas mendapatkan itu karena ya memang terlambat. Menggunakan aktivitas tidak tetap saat berada di lingkungan sekolah, lalu mendapatkan bekal lingkungan, lalu seperti yang dikatakan pasal 1 tentang ketidakdisiplinan waktu. Banyak sekali yang terlambat masuk ke kelas, masuk ke lingkungan sekolah saat masyarakat maupun hari-hari biasa. Untuk saya sendiri masuk ke kelas itu bertolak waktu, mulai dari guru ataupun siswa. Guru sendiri kan kayak panutan dari kita mencontoh dari guru. Banyak guru kelas berapa waktu, dan untuk ada kecelakaan di saat pagi hari dan saya terus melaksanakan sekolah tepat waktu, saya tetap akan menolong korban tersebut karena saya masih memiliki rasa kemanusiaan, saya masih memiliki empati. Saat saya masih bisa menolong korban tersebut, saya akan menolong sebisa saya. Dan saya masuk sekolah terlambat, saya akan tetap melakukan hukuman saya, yaitu sekolah lingkungan sebagai tanggung jawab. Sekiranya hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyanggah paparan paslon 2. Jadi tadi juga menyebutkan bahwa ia akan menjadi contoh yang baik untuk merubah kedisiplinan di sekolah ini. Apakah hanya dengan mencontohkan yang baik siswa-siswi dapat berinisiatif? Karena saya perhatikan siswa-siswi di sini masih banyak yang kurang inisiatif. Dan memang jika Yoga ini akan memaparkan atau mencontohkan hal baik, bagaimana cara Yoga ini menyebarluaskan agar sekolah ini tahu bahwa Yoga ini dapat mencontohkan hal yang baik. Karena sebesar apapun usahamu, ini semua kembali ke inisiatif dari masing-masing diri siswa. Baik, ini menjawab pertanyaan agaknya dari paslon 1. Mungkin dengan mencontohkan saja, dengan saya menggunakan atribut yang lengkap dan sebagainya, mungkin kurang mempan buat merubah seluruh situasi di sini. Tapi mungkin saya akan mulai menegaskan, khususnya di lingkungan kecil saya terlebih dahulu, seperti di organisasi dan juga di kelas. Lalu jika misal teman-teman saya sudah pada tertib, baru mereka juga akan mereka akan disiplin dan tentunya menjadi contoh dari sisi lain. Seperti kelas ini kok disiplin sekali ya, saya bagian contoh. Sudah paslon 3, sudah. Makanya saya tidak ada juga untuk dua opini dari paslon 1 ataupun 2. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu sangat simpel, tapi memang masih banyak yang susah untuk menerapkannya karena hanya menggunakan jangka saja itu tidak bisa. Menggunakan sepatu hitam di hari Senin atau Selasa dan Jumat itu juga masih sangat sulit. Dan masuk sekolah saat upacara pun masih banyak yang terlambat padahal sudah tahu konsekuensinya, tapi tetap diulangi walaupun mungkin bisa 10 kali mendapat konsekuensi tapi tetap diulangi. Itu sangat
memprihatinkan untuk saya melihatnya setiap hari harus bersih-bersih lapangan, peka lingkungan. Untuk pertanyaan kedua tentang kecelakaan, mungkin partner saya bisa menjawab. Baik, izin menjawab tentang pertanyaan nomor 2 yang harus dilakukan saat ada kecelakaan, tetapi saya saat pagi hari saya harus melakukan mobilisasi. Jadi, menurut saya, jika kita menemui sebuah kecelakaan di jalan menuju sekolah, kita harus melihat dulu apakah di dalam peristiwa tersebut sudah banyak orang yang membantu atau sudah ada pertolongan yang cukup untuk sudah dapat dan kita harus melihat dulu apakah orang-orang tersebut mampu untuk menolong sang korban. Dan ketika sang korban sudah cukup untuk ditolong dengan orang-orang tersebut, sebaiknya saya harus melanjutkan perjalanan menuju sekolah dan melakukan aktivitas saya agar tidak terlambat, dan juga saya sudah yakin bahwa orang-orang yang di sekitar tadi sudah dapat menolong dan juga sudah dapat menangani korban tersebut. Terima kasih. Mereka mohon izin untuk menjawab pertanyaan kedua tadi karena belum sempat menjawabnya. Tadi pertanyaannya adalah jika terjadi kecelakaan di jalan dan kami sudah sangat telat, itu harus kita menjawab untuk segera masuk ke sekolah dengan on time, dan kami akan menerima konsekuensinya. Yaitu bagaimana cara kami mengatasinya ya Pak? Baik, yang pertama, jika terjadi suatu kecelakaan di jalan, tentu kami akan melihatnya dulu, melihat situasinya ini seperti apa, apakah sudah ada yang menolong atau belum. Jika memang sudah ada yang menolong, maka kami dapat melanjutkan aktivitas, yaitu langsung segera untuk ke sekolah. Dan untuk jika tidak ada yang menolong, kami akan menolong korban tersebut terlebih dahulu. Lalu jika kami telat, kami siap untuk menerima resiko yang terlambat, yaitu peka lingkungan. Selain itu juga peka lingkungan ini adalah suatu kegiatan yang positif, di mana kami rasa kegiatan tersebut tidak ada salahnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Antonio. Dulu aku angkatan yang kedua, dijabat sebagai ketua OSIS. Di sini aku ingin bertanya kepada kalian semua. Gebrakan apa sih yang akan kalian lakukan untuk SMK Negeri 11 Malang ini yang sebelumnya belum ada di Indonesia? Oke, silakan. Pasal 1. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Adis atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan. Pasal 1 memiliki program unggulan yaitu Indonesian Culture dan Solving Problem. Saya jelaskan dulu dari Indonesian Culture, di mana Indonesian Culture ini akan berpusat pada kebudayaan di SMK Negeri 11 Semarang. Jadi nanti siswa-siswi per kelas atau bisa per kelas bekerjasama akan diberikan tema masing-masing tentang kebudayaan, lalu melaksanakan pentas, lalu pameran bazar, ataupun membuat video dan perlombaan dari culture tersebut Pak. Misalnya kelas AN1 dan AN2 ini temanya NTT, berarti mereka membawakan tema NTT untuk tampilan mereka Pak. Lalu untuk solving problem, sebelumnya izin menambahkan untuk yang program unggulan kami pertama tadi. Jadi siswa-siswi sesuai niat kami akan mempelajari budaya dari daerah lain. Jadi mau tidak mau siswa-siswi itu mempelajari bagaimana sih budaya ini, apa yang akan kita tampilkan. Dengan memikirkan apa yang akan kita tampilkan itu saja sudah membuat siswa-siswi itu mempelajari kebudayaan-kebudayaan apa yang ada di daerah lain. Yang kedua itu ada solving problem grafika, di mana sekarang kan era digital itu sudah mendukung sekali banyak aplikasi-aplikasi atau website dan platform yang bisa mendukung kita untuk membuat suatu forum digital di mana siswa-siswi dapat mengaspirasikan saran, kritik, lalu permasalahan apa saja yang ada di grafika yang mana bisa nanti kita komunikasikan dengan guru untuk kami bantu selesaikan. Jadi siswa-siswi dapat dengan bebas mengomunikasikan aspirasi mereka yang mereka tanam di diri mereka sendiri. Kan masih banyak siswa-siswi itu yang tidak berani untuk berpendapat karena alasan takut Kak.
Jadi kami menyediakan forum ini untuk memberi kebebasan dan memberi hak siswa-siswi untuk dapat memanfaatkan haknya dengan baik, yaitu berpendapat. Selain itu, voting produk ini juga dilakukan secara anonimus, jadi kami pastikan privasi narasumber itu terjaga, Kak. Dan voting produk ini kami buat untuk menjalin komunikasi yang baik antara siswa, OSIS, dan guru. Terima kasih, Kak Adi. Terima kasih jawabannya luar biasa dari paslon 1. Paslon 2 boleh menjawab? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Adit. Sebelumnya izin menjawab. Kami paslon 2 menyiapkan satu program di mana kita akan menyediakan kotak keluh kesah untuk mendengarkan mungkin kekhawatiran siswa. Jadi kita bisa mempertimbangkan kekhawatiran dan keinginan siswa-siswi di sini. Kalau bisa kami laksanakan supaya menjawab ke keluh kesah mereka, begitu Kak. Jadi menambahkan dari jawaban juga, kami akan membuat kotak keluh kesah yang dimana nanti berisi keluh kesah para guru, siswa, sesama warga institusi. Tidak hanya kotak keluh kesah yang berisi komplain-komplain dari warga SMK Negeri 11 Semarang, kita juga menampung apresiasi untuk mungkin ekstrakurikuler yang ada di sini atau organisasi yang di sini. Jadi kotak keluh kesah itu dalam bentuk suka duka warga SMK Negeri 11 Semarang untuk sesama dalam bentuk anonimus agar privasi narasumber tetap terjaga. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari jawaban yang sangat luar biasa dari paslon 2. Ya Kak, paslon 3 yang menjawab. Oke, jadi kami ini membuat program yaitu hampir mirip seperti paslon 2, yaitu membuat kotak, tapi kita beda, yaitu kita menampung saran dan komplain dari semua siswa-siswi SMK Negeri 11 Semarang, yaitu mungkin saran untuk mengadakan event ini itu, tapi kita juga harus berpikir lebih luas gimana sih mungkin ada konsekuensinya dari saran tersebut. Jadi tidak semua kita ACC yaitu saran tersebut. Karena saya yakin di sekolah ini masih banyak yang mendapatkan perlakuan bullying atau perlakuan tindakan kekerasan seksual. Jadi maka dari itu saya yakin juga mereka sangat suka atau malu untuk melaporkan pelaku. Jadi saya akan membuat komplain box ini untuk mereka melaporkan para pelaku dan pelaku bisa segera diberikan sanksi. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa juga dari ketiga paslon. Beri tepuk tangan untuk ketiga paslon kita. Apakah ada tambahan dari Mas Adi tentang keberatan yang ada di paslon ketiga paslon ini atau sudah cukup? Oke, untuk selanjutnya aku ada pertanyaan. Kira-kira apa sih kelebihan dari kalian masing-masing yang membuat kalian layak menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Baik, terima kasih Kak Adit atas kesempatan yang telah diberikan. Kami ingin menjawab dengan masing-masing individu, jadi saya sendiri dan Mimpian sendiri. Saya merasa sangat layak menjadi ketua OSIS karena saya telah memiliki pengalaman menjadi ketua atau pemimpin selama 2 periode di SMP saya dulu. Saya memiliki kemampuan bertanggung jawab, disiplin, dapat mengatur waktu dengan baik, dan saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta solving problem yang baik. Saya mampu bekerja sama dengan tim dan memiliki komunikasi yang baik. Dulu saat saya SMP, saya menjadi ketua 2 ekstra sekaligus dalam periode yang bersamaan. Di mana selama menjabat saya belajar banyak sekali hal terkait kepemimpinan. Dan ekstra tersebut yang dulunya pasif menjadi aktif setelah saya pimpin. Maka dari itu saya merasa sangat yakin saya dapat menjadi ketua OSIS karena harapan saya dapat memajukan sekolah ini menjadi lebih besar. Untuk saya sendiri, saya juga merasa mampu dan layak untuk menjadi wakil ketua OSIS dikarenakan saya mempunyai pengalaman saat saya SMP dulu. Saya pernah menjadi ketua divisi, saya pernah memimpin kelas saya.
Saya pernah memimpin sebuah divisi di mana itu merupakan ekstrakurikuler jurnalistik yang mempunyai berbagai divisi. Dan saya pernah memimpin divisi tersebut. Selain itu di sini saya juga menjadi ketua kelas yang sudah mempelajari banyak hal dari, walaupun masih sebentar ya Kak. Untuk di sini saya sudah belajar mempelajari banyak hal di sini tentang memimpin. Saya merasa diri saya itu mempunyai kompetensi yang sesuai. Saya merasa saya itu bertanggung jawab. Saya berdiri sini pun merupakan bukti bahwa saya layak dan pantas untuk menjadi seorang wakil ketua OSIS. Karena saya melalui berbagai seleksi yang dimulai itu dari OSIS maupun dari pihak kurikulum. Jadi saya mengklaim diri saya itu pantas dan layak. Terima kasih Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak. Baik, selanjutnya paslon nomor 2. Baik. Izin menjawab. Untuk kelebihan, saya merasa saya orangnya sangat disiplin dan bertanggung jawab. Terusnya, saya juga suka memimpin baik kelompok atau kelas atau apapun. Saya merasa saya sudah belajar dari banyak hal. Terus saya juga merasa sangat layak karena kalau saya tidak layak, saya nggak akan berdiri di sini. Saya akan membicarakan kelebihan saya pertama. Saya berdiri di sini pertama kali bergabung dalam organisasi seperti OSIS. Saya merasa saya memiliki manajemen waktu yang baik dan komunikasi yang baik untuk sesama teman-teman saya. Contohnya saat saya memimpin kelas, saya memiliki kemampuan yang baik untuk merespon masalah-masalah teman saya dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sangat baik. Saya cukup percaya diri di sini karena saya diberi kepercayaan oleh guru dan guru-guru sekian. Dan saya berdiri di sini membuktikan bahwa saya layak menjadi wakil ketua OSIS. Saya di sini juga memiliki sedikit pengalaman menjadi wakil ketua kelas yang saya belajar banyak dari pengalaman saya tersebut, dan saya akan mengembangkan kembali pengalaman-pengalaman tersebut, dan saya akan lebih belajar untuk menjadi pemimpin yang baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk saya sendiri mungkin saya tidak ada pengalaman sama sekali menjadi ketua OSIS atau ketua kelas, tapi saya merasa saya ini layak menjadi ketua OSIS walaupun saya tidak ada pengalaman, karena saya juga mendapat komunikasi yang sangat bagus terhadap guru, karena saya juga sering ditunjuk sebagai murid yang selalu berkomunikasi dengan guru. Menurut saya sangat pantas menjadi wakil ketua OSIS dari ketua OSIS. Karena saya memiliki bakat, yaitu dapat bekerja sama dengan seluruh anggota dan juga dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan semua masalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya sangat bagus dari paslon 1 sampai paslon 3. Apakah bisa lebih Pertama dulu, apa arti masa lalu untuk kalian? Masa lalu adalah masa yang tidak bisa diulang kembali. apa artinya dan bagaimana mensikapi masa lalu? Baik, terima kasih Bu Darga atas pertanyaannya. Izin menjawab. Masa lalu itu adalah suatu masa yang telah lalu, ini gitu. Ya, lalu untuk menyikapi masa lalu tentunya kita tidak sempurna, pasti pernah berbuat suatu kesalahan atau ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cara menyikapinya yaitu dengan memperbaiki semua kesalahan yang sudah kita buat di masa lalu dan mengembangkannya kembali. Mengembangkan yang sudah kita perbaiki itu, jadi dari ide kita yang misalnya tidak tercapai di masa lalu, kita akan mengembangkannya lebih matang gitu.
Baik, saya akan melengkapi jawaban itu. Tidak melengkapkan sendiri. Oh baik, menurut saya masa lalu itu bermacam-macam. Ada yang indah, ada yang buruk. Untuk yang buruk terlebih dahulu, masa lalu yang buruk itu ibarat pengalaman buruk kita yang bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Saya akan menjadikan pengalaman buruk tersebut menjadi pelajaran saya ke depannya untuk tidak melakukan hal yang sama kembali. Dan saya akan mengembangkan mungkin poin-poin baik dari pengalaman buruk tersebut yang belum tersampaikan untuk saya lakukan ke depannya agar lebih sempurna lagi, untuk menyempurnakan ide saya ke depannya. Dan untuk masa lalu yang baik akan saya kembangkan lagi ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, bagi saya sendiri, masa lalu ini adalah kejadian yang telah terjadi di masa lampau, dan masa lalu ini menurut saya termasuk ke dalam pengalaman hidup. Dan cara saya untuk mengatasi masa lalu atau menanggapi masa lalu ini adalah untuk masa lalu yang buruk atau pengalaman yang buruk ini dapat kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar untuk lebih berhati-hati ke depannya. Dan untuk masa lalu yang baik ataupun pengalaman yang baik akan saya kembangkan agar lebih baik lagi, saya jadikan inspirasi ke depannya untuk melakukan yang terbaik dibandingkan masa lalu. Dan menurut saya masa lalu ini termasuk hal yang sangat penting karena masa lalu adalah bagian dari pengalaman hidup, dimana jika kita memiliki pengalaman hidup yang banyak, baik maupun buruk, ini dapat kita jadikan pertimbangan ke depannya dalam mengambil keputusan. Baik, untuk saya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari pendapat Hana atau opini Hana. Cara menyikapi masa lalu dari saya yang pertama adalah jika masa lalu itu buruk, kita akan menjadikan masa lalu itu sebagai bahan pembelajaran kita untuk kedepannya lagi menyempurnakan atau memperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Karena pastinya setiap pengalaman yang buruk itu kita sudah mengintrospeksi diri kita apa yang salah. Jadi kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang salah itu. Itu kalau pengalaman yang buruk. Kalau pengalaman yang baik bisa saya kembangkan lagi ke depannya agar lebih baik lagi, karena sebenarnya pengalaman baik tersebut pastinya akan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi saya akan mengambil pengalaman-pengalaman baik yang baik ataupun yang buruk itu sebagai bahan pembelajaran saya agar ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi untuk saya sendiri arti dari masa lalu adalah kegiatan ataupun kemampuan kita yang telah kita lakukan, yang sudah kita lakukan di masa lampau. Untuk menyikapinya yaitu dengan cara belajar ataupun dengan cara melihat lebih luas apa yang telah kita lakukan sebelumnya itu salah atau benar. Jika salah ya kita harus memperbaikinya untuk kedepannya, jika benar ya kita harus membenarkan yang lebih baik di masa depan. Baik, menurut saya masa lalu adalah pengalaman yang telah kita lakukan di masa lampau. Dan juga untuk menyikapi masa lalu yang buruk atau masa lalu yang kurang baik, kita harus menjadikan masa lalu tersebut sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Lalu untuk menyikapi masa lalu yang baik atau pengalaman yang baik, kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai inspirasi atau ide-ide untuk masa depannya. Terima kasih. Untuk saya sendiri, saya memiliki kemampuan time management yang baik. Jadi maksud dari time management ini, saya bisa membagi tugas-tugas saya dengan sangat baik dan menyamaratakannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, atau misalnya saya bergabung dengan organisasi, ekstrakurikuler dan kegiatan luar sekolah. Ini saya memiliki time management yang baik. Jadi bisa berpengaruh dengan kepemimpinan saya. Dan untuk kelemahan saya sendiri adalah kurangnya dalam solving problem. Terkadang saya masih kurang dalam solving problem. Tetapi karena saya didampingi oleh Vivian memiliki kemampuan solving problem yang sangat baik.
jika Vivi mengutarakan idenya untuk memperbaiki masalah, saya dapat mengembangkannya lebih rinci lagi dan menjadi lebih baik lagi. Saya seorang pribadi yang cukup disiplin. Cukup disiplin, jadi disiplinnya C. Cukup. A plus sih. A plus. Untuk kelemahan, saya orangnya panikan dan sedikit pelupa. Tapi untuk menyikapi kekurangan saya tersebut, saya untuk yang panik, yang udah panik, itu saya mengalihkan seperti makan manis-manis atau bagaimana. Jadi iya ibu, buat meredakan rasa panik saya. Kalau yang lupa, saya membuat to-do list untuk kegiatan hari ini yang penting, yang tidak bisa saya lupakan lah gitu, penting untuk dikerjakan, begitu ibu. Itu yang di sana itu tim ses sama paslon ya. Wih, keren. Baik, untuk kelebihan saya untuk karena manajemen waktu saya antara tugas di sekolah dan tugas di rumah. Lalu saya juga memiliki kesabaran yang tinggi. Saya bisa menahan amarah saya sendiri. Dan untuk kekurangan saya memiliki kebiasaan yang buruk dan sedikit pelupa. Jika saya sudah kelelahan, saya menjadi pelupa. Untuk gimana Bu? Ya, saya sering sakit. Ya. Kebetulan terakhir saya operasi tumor. Menurut saya mungkin saya bisa bertanggung jawab dan saya mungkin memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu dengan berkomunikasi dengan guru dan menyampaikan saran-saran yang lebih baik. Untuk kelemahan mungkin saya gampang emosi. Jadi kalau misalnya tidak sengaja saya kan pekerjaan tuh udah banyak banget, tapi ada lagi yang bikin masalah, saya bisa ngebentak secara tidak sengaja. Baik, izin menjawab. Kelebihan saya adalah saya dapat bekerja sama dengan semua orang, terutama dalam organisasi ini dibutuhkan sikap kerjasama yang sangat bagus. Selain itu, kekurangan saya adalah saya bukan orang yang gampang untuk percaya diri. Tetapi di sini saya mempunyai partner yaitu Ata. Jadi saya berusaha untuk mengimbangi Ata dan bisa membantu Ata dengan percaya diri lebih lagi. Terima kasih. Saya sebagai ketua OSIS SMK Negeri 11 Semarang 2024-2025, saya akan memberikan komunikasi dan merangkul siswa-siswa yang terkena masalah seperti tadi. Itu sebabnya kami menciptakan solving problem, di mana solving problem ini dapat memberikan keluh kesah atau menjalin komunikasi, bahkan bisa curhat juga ke kami, Pak, ke kami, Kak. Dan jika saya menemukan orang yang seperti dalam masalah, terkena mental health-nya sedang dalam masalah, atau hendak bunuh diri, atau mungkin seperti ikut tawuran kemarin, nah itu saya bisa mengkomunikasikan dengan dia, melakukan pendekatan, lalu saya akan berdiskusi, mencari jalan solusi, saya akan memberikan dia semangat, motivasi agar menjadi lebih baik lagi. Di awal saya akan memberikan cara yang halus, dan memang cara halus, jika memang cara halus tersebut tidak ditanggapi olehnya, saya akan memberikan penekanan yang tegas, namun tetap saya bimbing ke arah yang benar dan saya awasi dengan penuh. Saya akan terus memberi motivasi agar orang tersebut jadi menjadi lebih baik lagi. Dan untuk masalah mental, saya bersedia sekali untuk menjadi tempat keluh kesah. Saya akan memberikan saran dan motivasi kepadanya untuk terus bertahan di hidup ini karena masih banyak hal yang belum ia coba.
seperti contohnya tawuran kemarin atau bullying. Pertama-tama saya akan menanyakan apa sih alasan kalian melakukan itu. Saya akan melakukan pendekatan seperti saya membuka waktu untuk saya dan sang pelaku curhat. Apa sih yang membuat kamu seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Apa ambisi-ambisi sendiri dari kamu? Apa yang tujuan kamu sebenarnya seperti itu? Setelah saya tahu atau setelah orang tersebut bercerita tentang unek-uneknya, saya akan memberi wawasan kalau yang dilakukan dia itu bukan hal yang benar. Lalu saya akan mengarahkan ke hal yang positif secara halus, seperti yang hanya katakan barusan. Dan jika acara halus itu tidak mempan untuk dia terus melakukan berulang-ulang lagi, walaupun saya tetap membuka sesi curhat tersebut. Jika saya tidak bisa menyikapinya, saya akan bekerja sama dengan guru BK atau organisasi-organisasi lain yang bisa membantu saya. Dan untuk masalah mental illness atau mental health, untuk masalah itu sendiri, percobaan bunuh diri itu kan pasti kan didasari motivasi dalam diri sendiri, keputusan dan lain. Yang pertama saya akan memberi sesi curhat seperti yang di awal untuk mengeluarkan keluh kesah dia, melegakan unek-unek dia. Itu step pertama. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memberi masukan positif dengan mulai mengasih saran untuk memasuki lingkungan yang positif, lingkungan yang lebih baik lagi, terus meminta bantuan teman-teman di lingkungan sekitarnya untuk memberi support kepada dia, memberi dukungan. Lalu jika dia masih terusan seperti itu, saya akan bekerja sama dengan PMM untuk mungkin mengantar dia ke psikolog agar ditangani lebih lanjut lagi, agar dia kedepannya lebih mungkin sehat secara mental dan bisa melakukan aktivitas kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit dari Nara. Untuk mungkin dari Nara tadi sudah menyampaikan bahwa membawanya ke lingkungan-lingkungan positif. Nah itu tuh saya akan memberi saran buat mengikuti ekstrakurikuler di sini, kan banyak sekali tuh untuk mengalihkan juga rasa sedihnya, rasa sakitnya. Jadi mungkin bisa menghindari dari kegiatan-kegiatan ya seperti self harming atau gimana gitu Kak. Terima kasih. Itu kan mereka kan juga bilang kalau misalnya untuk mengajak mereka mengikuti ekstrakurikuler, saya akan menyarankan ekstrakurikuler yang mungkin mereka tertarik seperti seni lukis untuk mengalihkan emosi-emosi yang ada dalam diri mereka, melampiaskan lewat hal yang mereka sukai di ekstrakurikuler tersebut. Mungkin saya juga akan mendukung bakat mereka lewat, saya akan menawarkan website yang mungkin akan membuat mereka lebih tertarik melakukan hal-hal positif seperti website lomba lukis, agar mereka memiliki tujuan yang pasti dan merupakan depresinya mereka secara perlahan-lahan mulai bangkit ke hal positif tersebut. Terima kasih. Makasih atas dukungannya teman-teman. Sama sekali ya. Nih ada satu pertanyaan lagi. Aku jawab. Pasal 3 segera menjawab. Jadi untuk menyikapi kasus yang maraknya bunuh diri itu, kita kan nggak tahu siapa aja yang ada niatan buat bunuh diri. Jadi kita melakukan tapi mengadakan komplain box, yaitu yang berisi curhatan-curhatan. Mungkin yang ada pemikiran bunuh diri itu kan biasanya sungkan untuk mengungkapkannya. Jadi kalau bisa teman dekat yang sudah diceritakan kalau dia ada niatan bunuh diri,
diri untuk sebaiknya segera dilaporkan, dan mungkin kita bisa melakukan bimbingan atau memberi motivasi saran-saran yang lebih baik agar orang tersebut tidak melakukan bunuh diri. Ada tambahan? Oke, cukup dari paslon 3. Terima kasih. Gimana untuk